perawatannya gimana? Sebenarnya ada banyak perawatan, cuman gue udah nggak pernah lah, bukan nggak pernah. Dulunya pas awal-awal, tiap hari itu. Pakai lotion gitu ya? Obat, gue lebih pakai minyak zaitun. Minyak zaitun, biar apa? Biar kulit lu bersih aja. Sebenarnya kan kalau mau tatonya itu tetap lebih apa ya, warnanya kontras ya, kulit lu bersih aja, poinnya gitu. Perawatan kulit lah, lebih kurang. Berarti kayak ke RH gitu bisa ya? Mbak, saya mau perawatan tato dong gitu. Bisa ya? Bisa, nanti di laser sama dia. Laser. History ya. History. Tapi gue mau momen gue itu ada catatannya gitu loh, yang nggak akan hilang. Betul. Tato di badan, yang sampai gue nggak suka ada, yang sampai gue benci banget tatonya ada di perut gue. Gambar Terus? itu. Enggak. Oh. Jelek banget cuy, gue mabok, yang nato mabok di Bali nih. Kita sama-sama mabok. Pantesan. Ya selamat, Anda tidak mendapatkan apa-apa dari video ini. Yang Anda dapatkan hanya sebuah kesimpulan dari 3 orang bodoh ini. Yang akan kita bahas adalah salah satu badan dari personil kita, yaitu apakah badan itu sebaiknya digambar? Iya nggak boleh tahu, tercela itu tuh kegiatan tercela. Dengan Faber-Castell. Dulu lu pas lagi masih SMP gitu belia ya. Udah lama banget sih memang. Pernah nggak sih pakai bolpen terus gambar-gambarin tangan lu gitu? SMP itu berarti 6 tahun yang lalu ya? 6 tahun yang lalu kita ngomonginnya puluh ya. Kalau udah kayak gitu kita ngomonginnya puluh. Telur puluh. Tapi gue salah satu orang yang paling gak suka tuh digambar-gambar pakai marker atau bolpen. Iya, dulu kan banyak ya yang bikin-bikin. Iya, gue sering di tangan gitu kan. Gue paling gak suka. Karena? Buat apa gitu kalau gambar ya di kertas lah. Di buku gitu. Buku cetak. Terus foto-foto kenapa itu pahlawan ya? Sekarang pahlawan digambar. tangannya kenapa sekarang comeng-comeng? Nah itu bersih. Bersih. Tangan kan. Lengan. Coba. Nggak ada. Di lengan juga nggak ada. Gimana nih caranya? Udah kelihatan kiri. Udah kelihatan tuh. Kelihatan kiri. Ya tapi lo tato pertama kapan tuh? 2011. Tato pertama di Bandung. Gambarnya? Oh, religi. Salib ya? Rosario. Rosario. Gue kira tuh religi tuh langsung yang pentagram gitu, nggak ya? Belum ya? Spiritual juga, cuman beda ini genre aja. Itu Ian. Nggak, kenapa lo pertama bikin tato tuh kenapa? Karena gue ke Bandung ngelihat banyak orang tatoan, terus ada senior gue juga tatoan, gue suka. Dari suka aja berarti. Soalnya kan kalau yang ini ya, gue ada sempat ngobrol sama beberapa orang juga. Si tato pertama tuh harus sangat-sangat filosofis katanya. Jadi dipikirin baik-baik mau gambar apa, soalnya yang terus apa dan terus diomongin sama orang-orang itu tuh kayak, lu yakin gak ini bakal selamanya di badan lo apa segala macem gitu kan? Ya, itu kan gitu. Buat orang-orang yang pada umumnya. Kalau gue kan orang yang kurang umum ya. Tidak berpikir panjang. Spontaneous action. Impulsif ya. Jadi gue tuh inget banget. Gue lupa harinya. Cuman gue main ke kosan dia anak Marnat, senior gue ini. Anjir keren lah tatoan sekarang gitu kan. Ya gue nggak ngomong ke dia, cuman ngelihatnya gitu keren. Terus gue nanya, tapi bang bikinnya di mana tuh? Lu bisikin sambil gue nanya aja, bang, lu kena gitu. Ada nih di sini gini. Nah itu kalau nggak salah gue ya, nggak nyampe seminggu, gue langsung bikin. Di situ juga? Di tempat yang sama, iya. Di warteg. Lu ditato di warteg gitu. Orang lagi makan itu tempe orek, lu lagi ditato. Di Borma kalau nggak salah. Borma. Ya buat di Borma. Di tengah speaker atau di tengah rak sabun? Bisa jadi di ini spakbor motor ya. Iya, di atas spakbor motor ada tumpukan ban sebelahnya. Di Lembang, gue lupa persisnya. Lembang. Rumahan. Oh rumahan ya. Tapi emang tempat tato. Emang tukang tato dianya. Oh bukan gua kayak studio gitu ya? Ngerjain di studio tuh cuman berapa gambar. Kebanyakan rumahan sih. Bukan di studionya gitu. Jadi di rumah orangnya.
atau nggak dia ke kosan gue. Kenapa itu lebih murah? Lebih nyaman sih sebenarnya. Apa gimana, kan gue kan belum pernah ditato. Sebenarnya mau ya, nanti kita ngobrol. Tapi bedanya apa, nyaman apanya? Ya lu nggak ngerasa di tempat kerja gitu kan. Kalau masuk studio kan lu ngerasanya tuh kayak ini tempat kerja orang gitu. Kalau gue ini perasaan gue pribadi ya, gue kurang nyaman aja gitu. Lebih nyaman ya kalau di rumah dia, kan dia ada alat bantunya juga lah, ada kayak bantalan apanya gitu, kursi gitu. apa segala macam. Bukan di studio. Terus kalau di studio kan kayak ada orang kita nggak kenal juga masuk, gue nggak nyaman aja gitu. Oh, gue kira tuh alat bantu dengar yang itu yang. Itu pas lagi lu masuk ke sana, ya lu udah bawa gambarnya. Udah. Itu lu gambar sendiri atau gambar dari si tukang tatonya? Gue gambar gue, cuman nggak pure gambar gue juga nyari referensi. Ya udah, mirip-miripin kan. Pada saat ya kayak yang gue bilang, nggak terlalu dipikirin lah ya. Iya. Lebih ke gas. Itu di mana kalau tatonya? Gambar yang benar-benar terkonsep itu cuman ada 1, 2, 3 apa 4 gitu doang, yang benar-benar ke konsep banget gitu. Salah satunya si teman kita, si Camar. Kalau sama Camar tuh gue konsul dari gue pengen ini Cam, dia kasih referensi gini. Terus gue kasih referensi gini. Terus dia bikinin berapa gambar tuh. Nah gue pengen yang kayak gini nih, tapi diginiin lagi. Nah, jadilah gambarnya. Baru disikat. Jago kan ujung-ujungnya. Ya lu lihat aja tato dia sekarang gimana, bagus cuy. Studio dia kembang. Jingga. Shout out Camar, apa nama tatonya? Gue juga pengen Nama studionya apa? Jingga Tato. Cam itu gratis. Temen ya Cam. Kan, ya? Nextnya bayar ya Cam. Lebih terkenal dia anjir daripada kita. Kita udah ada siapa kata dia. Lu tes siapa kata si Camar. Kan jadi gue jadi tahu, padahal temen juga ya. Jingga Tato ya tahu. Gue mau nanya. Kalau waktu ditato tuh kan katanya nggak boleh minum alkohol. Itu bener? Gue pernah minum, pernah enggak. Sebenarnya kalau lu minum, alkohol itu kan darah lu jadi encer. Bukan encer sih, lebih ke jantung lu lebih cepat ini ya kan, BPM-nya. Itu yakin akhirnya, bukan karena lu lagi jatuh cinta? Bisa juga. Jadi disarankan jangan jatuh cinta juga. Jangan pas lagi jadi lagi santai banget gitu. Nggak tahu ngapain. Jadi pas normal pas tato itu baiknya single ya. Sekarang lah saatnya. Ampun. Kalau gue udah sih. Serius terus kan gue. Kalau misalkan minum alkohol itu gimana? Jadi ya karena jantung lu bekerjanya ekstra, darah lu tuh ngalir lebih cepet. Ketika lu ada luka, darahnya lebih keluar aja gitu, lebih bleeding lah. Lebih banyak keluar darahnya kalau minum alkohol. Normalnya gitu pada umumnya. Tapi kalau ngerokok gitu masih bisa nggak? Ya tergantung studio rules. Kalau nggak boleh ngerokok ya nggak boleh ngerokok. Cuman kalau gua saranin jangan sih, karena nggak hygiene kan. Lu kan tuh akan ada luka yang ke-expose untuk waktu yang cukup lama kan. Let's say 3 jam lah pengerjaan. Itu kan artinya ada luka kan di surface kulit lu. Nah kalau lu kasih asap rokok ya otomatis adalah bakteri-bakteri atau ya infeksinya bakal lebih lama ya. Lebih riskan lah. Lebih riskan. Lebih memungkinkan terjadi infeksi yang berlebihan gitu. Kalau gue saranin jangan, senyaman mungkin sih kalau menurut gue. Iya kan gue nyaman sambil ngerokok. Nyaman dan bersih. Nyaman dan aman tuh. Asal ada asbak bersih. Lu kalau makan pedes nyaman kan? Nyaman. Terus sambil masak-masak aja lu sekalian ditato. Kena cabai makan gitu pedes kan. Bukan masak pedes. Masak pedes mah gak nyaman. Sebelum makan harus masak dulu. Ya kan bisa GoFood. Gak ada ya? Gojek di situ gak ada. Gak ada di situ. Jalan kaki mereka semua. Tapi kalau misalkan kayak gitu ya, kalau misalkan gak boleh ngerokok, gak boleh minum, itu berapa lama? Bukan gak boleh. Bukan gak kan boleh. Tidak disarankan. Gak semua juga menyarankan tidak untuk melakukan itu. Betul. Tapi satu tato itu berapa lama bikinnya? Jadi tergantung. Kalau tato lu cuma titik, sedetik. Gak bisa. Lu mau nanya kayak gitu gak ada jawabannya lah. Satu tato itu berapa lama? Tato lu kayak gimana? Kalau yang 1 senti. Lu project yang paling lama tato berapa lama? Gue pernah setengah hari. Setengah hari? Iya break dua kali apa breaknya. Break ngerokok sama break makan. Enggak ada break sholat. Hampir 12 jam. Pernah 12 jam. Ini gue mau nimpalin tapi nanti jadinya terlalu dark, nggak usah lah.
Kita lanjut aja. Apaan? Nggak usah. Nggak perlu. Nggak perlu. Takut mati lampu. Iya. 12 jam bisa makan dulu, bisa ngerokok dulu. Per berapa jam itu? Per 4 jam berarti. Percapek lu aja, percapek lu. Percapek. Nggak ada teknis yang kayak gitunya deh. Si tato lo ini ada yang warna atau apa tuh? Grey. Cuma grey, satu yang warna black grey sih saya. Black grey. Satu yang warna. Perawatannya gimana? Sebenarnya ada banyak perawatan, cuman gua nggak pernah, udah nggak pernah lah, bukan nggak pernah. Dulunya pas awal-awal, tiap hari itu. Pakai lotion gitu ya? Obat. Gue lebih pakai minyak zaitun. Minyak zaitun. Biar apa? Biar kulit lu bersih aja. Sebenarnya kan kalau mau tatonya itu tetap lebih apa ya, warnanya kontras ya, kulit lu bersih aja, poinnya gitu. Perawatan kulit lah lebih kurang. Berarti kayak ke RH gitu bisa ya? Mbak, saya mau perawatan tato dong gitu. Bisa ya? Bisa, nanti di laser sama dia. Laser. Jadi hilang. Bersih kan Pak jadinya tuh. Ya bersih sih, tato saya mana? RH kalau mau pasang iklan di sini saya tunggu ya. Kita tunggu. Ngelaser tato itu sebenarnya bukan lasernya yang ngilangin tintanya. Tintanya yang ngilangin lasernya. Laser itu mecahin tintanya jadi partikel lebih kecil sampai sel darah putih bisa makan si tintanya. Nggak ngerti. Jadi tato itu bertahan karena partikel tintanya itu lebih besar dari si sel darah putih. Kan sel darah putih itu untuk ini kan, buat memperbaiki jaringan yang luka ya. Didorong keluar gitu kan. Bukan, dimakan kan. Dimakan ya? Kirain didorong keluar gitu. Saya tahu banget ya biologi ya, parah ya. Ketika di laser itu si tintanya itu pecah, jadi partikel lebih kecil, akhirnya bisa dimakan sama si sel darah putih. Jadi bukan laser ngilangin tinta, dia mecahin tinta jadi lebih kecil. Jadi mesin laser hilang. Ketika gue ngerti sesuatu, kenapa gue tetap kelihatan bodoh jadi ya? Kalau orangnya itu kalian berdua. Memang sih kalau ngerti kalkulus terus ngobrol sama mamang-mamang sih tetap aja obrolannya ke situ-situ lagi. Tapi gue punya niat untuk ditato juga. Simple sih, alasannya simple sih. Karena waktu dulu gue ngelihat film, gue lupa filmnya apa, tapi ada Yakuza di situ. Moana. Yakuza yang di sininya beruang tuh. Gue kira anjing keren banget sih. Orang gendut, tatonya sampai ke sini ada beruang gitu ke belakang. Keren sih. Itu sih yang trigger pertamanya. Kayak dipeluk beruang gitu. Kayak beruangnya lagi ngamuk, tapi bawa jarnya madu. Itu ini debu. Beruang madu. Itu mah bukan ngamuk cuy, minta makan kalau beruang madu. Gini-gini kan. Kebayang gak Yakuza ditatonya ini debu. Sial lah. Itu kastanya pasti paling hina. Gak tapi bisa promosi-promosi. Punya satu alasan kenapa gue pengen ditato juga. Cuman ini mungkin sangat bertentangan sama Yan. Apa tuh? Gue udah pernah cerita sama lu ya. Salah satu yang menginspirasi gue punya tato full tangan dulu, kiri kanan, Matt Shadow. Matthew Shadow tuh vokalis Avenged Sevenfold ya. Iya. Dan teman kita ini adalah Dream Theater. Fans beratnya Avenged Sevenfold. Fans beratnya Dirgat. Sister Day. Oh yes, Sister. Change the day. Wong Chang Chai Sun Chai Wong Chang Chai. Itu kan dia langsung ke-recall tuh sama lagu-lagunya, lagu kesukaan setiap pagi. Ampun dah gue. Gak boleh gue sama sekali sekarang. Kalau berangkat sekolah itu kan lagu lu di mobil langsung Seize the Day. Dari kandungan juga kayak gitu. Dari kandungan juga lagi. Belum ada Avenged Sevenfold cuy waktunya si kandungan. Yang ada di tongkrongan. Emang tiap hari ada aja yang nyai onye itu lagunya Avenged. Oh, gue juga gak suka sih yang kayak gitu. Yang itu kan lagu terkenalnya kan, nyai itu. Gak tahu sih gue. Loh, gue lebih tahu sih. Ya kan beda kalau fans berat. Males banget asli. Lo kan emang fans berat tergabung di komunitas FBA kan, fans berat Avenged. Ya pakai S lah, Sevenfold di mana? FBAS, fans berat Sevenfold, Avenged Sevenfold. Cabang Cilegon, FBASCC. Panjang banget anjir. Lo ada kepikiran mau tato nggak ya? Topiknya apa tadi? Iya, kita mau ngomongin perspektif tentang tato sih. Tapi kayaknya di antara kita bertiga, tiga-tiganya nggak punya
perspektif yang lain dari nggak ada yang nggak suka tato. Gue juga pengen nato sebenarnya, cuman karena gue keloid. Kalau Kayaknya gue nggak bisa. Gue juga keloid loh kan. Gue keloidnya parah cuy. Bekas jahitan gue nonjol sampai sekarang ini. Gue bekas cacar gue sampai sekarang masih ada semua cuy. Sama, bekas cacar gue juga ada. Timbul sampai gue pernah operasi besar gue soalnya. Tapi bekas cacar gue banyak yang masih nonjol-nonjol gitu. Ada lah, nonjol-nonjol gitu ada. Gue kalau bekas cacar ada, kalau bekas pacar masih ada di bumi, rata-rata. Masih ada di bumi, cuman masing-masing aja ya sekarang ya. Indahnya dunia. Minum dulu. Sebelum gue tackle. Ya lu kepikiran mau nato juga apa enggak? Gue punya banyak referensi pengen nato. Gue pengen banget bikin tato logonya Naruto. Illuminati. Nggak perlu yang gitu-gitu mah. Gue pengen kalau itu di hati ya. Di hati. Kalau itu di hati kan. Pentagram sama aku. Illuminati dan Naruto. Aku anaknya konspirasi banget. Segitiganya gini deh sama mata. Harus singin. Love terbalik terus ada matanya menajis banget Aku Illuminati, love sama mata najis aja. Gue pengen bikin ini cuy, simbolnya kapal Edward Teach, dia bajak laut. Dari One Piece ya? Enggak. Gue malah belum nonton. Gue tuh suka banget Pirates tapi nggak nonton One Piece dulu. Baru sekarang gue nonton. Sekarang udah nonton. Sekarang nonton. Kenapa gue? Salah. Tadi gue mau bakar rokok, tapi yang gue ambil IQOS. Lu bakarnya IQOS ya coba. Dewasa sih. Ada nggak yang pernah ngebakar IQOS? Gue hampir masukin Marlboro ke IQOS. Gue hampir ngebakar karya sama korek. Ukurannya kan beda. Sebuah kombinasi yang mantap. Makanya satu-satu ngerokok tuh. Iya sih. Tapi saya nggak masuk. Kalau yang kayak Marlboro. Ya Marlboro kalau misalkan mau iklan di sini, kita pengguna Marlboro tuh. Penting, itu penting. Silakan. Kita pengguna Marlboro. Kapan lagi kalian tuh pasang iklan di tempat orang yang benar-benar pakai Marlboro? Kapan? Itu rokok apa? Marlboro. Itu Marlboro. Marlboro. Enggak, Manchester. Manchester. Jangan ini lagi. Masih ada rokok. Udah. Bisa enggak? Bisa enggak? Tolong, aduh. Produknya lain. Aduh. Kalau mau minta rokok Manchester masuk kan susah. Ini 4 bulan lebih cuy, enggak habis-habis. Marlboro kan ada di Indonesia. 4 bulan? Iya. Udah gak ngerokok kan. Rasanya kayak gimana tuh rokok? Gak tahu. Bau kasur. Itu gue beli karena vape gue mati dua-duanya. Gue pengen rokok kan. Ya udah gue beli rokok habis makan soalnya. Ya udah dah merokok. Kenapa habis makan tuh harus sampai rokok sekarang? Nah gak tahu. Nah itu nanti kita coba ceritakan lagi di topik berikutnya ya. Nanti kan di episode selanjutnya. Tapi ini lagi-lagi perspektif tentang tato ya. Kalau menurut kalian punya tato itu menghalangi jalan spiritual kalian nggak? Wah, kenapa spiritual ya? Karena kan banyak yang ngaitin tentang itu kan. Kalau udah nato nih nggak boleh sholat katanya. Gue pernah denger sih, tapi gue nggak tahu. Iya itu memang. Tapi kan balik lagi sebenarnya ya. Tapi pasti ditentang sih, nggak usah lah ya. Itu tidak usah kita debatkan. Ya kita setuju saja. Hari ini kita aman-aman saja lah. Oh mau aman-aman aja ya udah. Yang ini sih agak takut ya. Tapi menurut kalian pribadi itu bakal menghalangi jalan spiritual kalian nggak? Enggak. Tapi gini, stigmanya kan bukan cuman spiritual, kayak karir juga sebenarnya kan. Ya. Karir juga, terus jalan image kalian di komplek juga gitu. Iya kan gitu kan. Biasanya ada ibu-ibu lagi beli sayur, tatoan. Padahal abis ngeresekin kangkung ya sama cabe 2 on. Kan kasihan ya orang beli tato tapi orang bikin tato udah tatoan penuh gitu sebadan. Ke tukang sayur, saya mau beli terong dengan maconya. Saya mau beli terong. Pokoknya saya dikasih gerobak ya kan langsung. Nih lah gitu. Sama cabe. Takut dia. Stigma si tato sendiri kan bikin apa ya? Bikin maco gitu kan. Jadi orang gitu. Kayak ini keren atau penjahat gitu. Kan maskulin banyak stigma yang berkeliaran. Kalau lu tatoan lu nggak bisa kerja kantoran. Kalau lu tatoan lu tidak bisa beribadah kayak gitu. Lo
Kalau dari gue nggak ngelihat itu jadi masalah sih. Soalnya mungkin gue besar di keluarga yang santai-santai aja juga kali ya. Semua jenis rambut sudah saya coba, yang berhasil rambut saya mundur jauh. Iya, dia pernah dreadlock dulu ya. Ya, dan masalah tato tuh dari dulu gue pengen, tapi gue pengen yang bener-bener ada artinya gitu loh. Jadi sampai sekarang Jadi maksud lu tato gue nggak ada artinya nih. Betul. Anda kan Mau gue impulsif ya. ceritain satu-satu. Sebentar. Anda kan impulsif. Gue tuh ada filosofinya. Betul. Tenang aja, ada. Filosofinya Anda mabuk di mana terus tato di mana? Tetap filosofi cuy, tetap filosofi. Benar juga sih, ya itu ada reasonnya lah seenggaknya. Ada. Bukan reason sih sebenarnya, jadinya history. Ya. Reason history. Tapi gue mau momen gue itu ada catatannya gitu loh, yang nggak akan hilang. Betul. Tato di badan, yang sampai gue nggak suka ada, yang sampai gue benci banget tatonya ada di perut gue. Gambar cewek lu itu. Enggak. Oh. Jelek banget cuy, gue mabok, yang nato mabok di Bali nih. Kita sama-sama mabok. Pantesan. Terus bangun-bangun, lah, kok Pas perut bangun, saya comeng-comeng. Pas bangun ya kan, gimana bro, bagus kan? Iya bro, bagus bro. Udah nggak enak hati doang sebenarnya. Aman bro, aman. Entot dalam hati. Waduh, ini orang goblok banget gitu. Terus lu menjalani kehidupan dengan tato jelek itu gimana tuh? Lu ya udah gitu. Ya, akhirnya dia sadar untuk pakai baju ya. Jarang gue lihat aja, padahal bisa gue lihat, cuman itu paling jarang gue lihat. Di perut kan lu tadi? Iya, di perut. Oh, ini ya. Gambar seal-nya Naruto gitu ya. Nggak, sebenarnya quotes bagus. Quotesnya gue suka tentang dari quotesnya Paul Walker. Jagalah kebersihan. Gitu kan. Lebih kurang gitulah. Tapi hancur cuy, fontnya hancur banget. Aduh Tuhan. Kemana-mana gitu dia. Ya kan jadinya kan artsy gitu kan. Kalau seniman kan mau jelek juga arts, itu arts. Nggak bisa juga cuy. Kalau gue kasih lihat juga ngeri. Jangan. Nggak usah lah, udah nggak usah. Ngeri. Apa tadi soal stigma tuh gimana? Stigma. Lo ngeliatnya waktu lo pertama tato Chris, itu lo ada mikirin, oh karir gue akan nggak mungkin kantoran nih atau gimana gitu nggak? Ada pikiran itu? Kayak mikir gue ya. Oh iya. Tahun-tahun itu kayak mikir gue. Baik, kembali ke saudara Ian. Kalau gue kan di lingkungan keluarga gue emang jarang banget yang tato. Yang nato tuh jadi yang udah ditato itu dia punya histori yang kurang baik lah gitu orangnya. Jadi mungkin di keluarga gue tertutup tuh soal tato-tatoan. Jadi kalau ada yang ditato tuh kayaknya bakal berandal. Terus habis itu perilakunya jadi nggak baik. Mungkin itu juga salah satu yang pendorong gue untuk tidak mencari apa-apa gitu tentang nato tuh. Padahal gue sendiri sih gue pengen banget punya tato. Lo sendiri ngeliat si stigma tato itu gimana? Kalau gue sendiri sih biasa aja, gue suka-suka aja. Cuman emang sih orang yang tato sampai muka ini itu orang yang tato sampai muka itu emang serem sih cuy. Gue ngeliatnya. Serem. Kalau itu gue serem. Gue pribadi yang tatoan juga gue nggak nyaman ngeliat orang yang tato sampai yang botak gitu ya. Yang kepala full tato. Oh iya, full tato gitu di kepalanya. Iya. Yang sampai ke sini-sini. Kalau leher gue juga nggak suka, tapi masih mungkin karena banyak kali ya, udah sering dilihat jadi kayak oke lah, tapi gue nggak suka. Cuman kalau udah sampai ke muka, kepalanya digambar, kuping-kupingnya digambar, wah nggak ngerti gue. Atau mungkin dia memang botak permanen, makanya dia tato biar kayak rambut. Dia rambut CJ gitu, dia tato. Saya selalu punya gitu rambut. Ya di blocking. Ada nggak sih kayak gitu? Ada yang nggak punya alis, nanti, jadi ada namanya nanti tato gue alis. kasih lihat. Habis ini deh, ada yang bikin tato brewok, hasilnya keren. Pasti itu Kevin Aprilio. Enggak. Oh, dia beneran tato ya, ditunggu. Ada orang bule atau apa nggak tahu lah. Nanti gue cari videonya, gue kasih deh. Itu tuh bener, aduh dia kayak nggak mau punya muka cuy abis itu. Tato cuy, ditato. Brewok gitu ditato, tapi oh gue pernah tahu realis. Tapi itu digambar. Realis cuy. Digambar kan kalau itu. Maksudnya tato ditato jadi brewok gitu. Ampun. Iya, jelek banget cuy. Ya ampun. Mungkin dia mikirnya kalau sulam alis banyak yang bagus gitu ya. Ini dia bikin brewok, ngide. Jelek banget cuy. Dan dia gak punya tato setahu gue.
yang gue lihat di tangannya gitu yang nggak ada tato. Jadi Jadi tatonya emang di bener-bener buat brewok aja gitu. dia pengen brewok gitu, tapi Coba jangan hentikan impian orang. Hah? Itu tuh impian punya brewok. Gua aja susah. Sebenarnya kalau mau punya brewok ada solusi lebih murah namanya pilox ya. Kalau misalkan mau kayak gitu. Tinggal mulutnya dimasking, jangan ngomong apa-apa, jangan buka mulut gitu. Udah nanti. Ngapain kok jadi vandalisme tapi di muka aja. Ya kan solusi lebih murah. Saya kan tidak bilang solusi lebih baik kan. Gue pengen banget sih sebenarnya punya tato. Keren ya. Gambar apa? Itu. Naruto, sigilnya Naruto yang di perut gitu. Oh iya. Nanti gue mau gambar One Piece. Apa lo mau gambar Kapten Usopp? Orang Tidak One Piece tuh nggak ada yang bertato ya? Ada. Nami. Siapa? Ada kayaknya. Oh Nami, iya Nami. Iya. Itu gua mau ini deh. Kalau yang carving di kulit itu namanya tato juga gak sih? Pernah lihat gak? Jadi dia kayak dilukain gitu. Jadi dia kayak dilukain, dibuka kulitnya. Terus itu tuh jadi tato cuy. Jadi tatonya tuh kayak ada jendolan ke dalam gitu. kayak 3D bikin gitu. Jendolan ke dalam. jendol apa namanya? Debos. Jadi Cekungan. Debos. Itu tuh ada loh. Gue pernah lihat terus Ada. jadi berdarah semua gitu pas lagi Ada. nato. Kayaknya bukan tato. Stempel. Bukan tato tapi Stempel kuda. nggak di stempel, di cutting cuy, dipotong. Itu berarti si Lisa Nolwenn bisa tuh ngerjainnya tuh. Iya bener. Tahu kan? Siapa? Teman ini kampus anak kampus. Nah kampus dia motong-motong kertas gitu. Jago dia berarti tuh. Jago dia kulit. motong-motong. Iya. Oh iya. Jago beneran cuy, motong kertas tapi ya. Kalau motong kulit sama jerit-jeritnya nggak tahu tuh dia kuatnya. Jijik. Iya. Enggak, gue nggak suka yang gitu-gitu. Yang implan juga gue nggak suka. Implan di mata yang ya. jendol-jendol. Enggak, di kulit. Di kulit. Jadi lu Implan. misalkan kayak tato tengkorak gitu ya, ada tanduknya. Nanti si tanduknya tuh nonjol gitu. Dimasukin implan. Iya ya, tapi itu Dimasukin kalau nggak tanduk salah beneran. nggak semua negara bisa ya. Boleh. Boleh. Gak ngerti gue regulasinya. Gue pernah dengar. Gue nggak ada interest juga sama hal-hal yang kayak gitu. Gue tato aja udah. Nggak, pertanyaan gue kalau misalkan tato tengkoraknya di sini ada tanduknya, kan pakai baju kan? Jadi bajunya dibolongin dulu. Jendol. Biar tanduknya keluar. Mungkin. Gimana? Gue Ya, pengen tahu nonjol konsepnya aja. Nggak buat ini cuy, biasanya di kepala ditato, habis itu ditato tribal, terus habis itu bikin tanduknya tuh kayak dibikin dekorasi Tanduk gitu rusa ya. gitu. Kayak tanduk rusa gitu. Kayaknya dari Gitu lah. bahannya dari apa itu ya? Beton. Dari masa dicor aja? Nggak dicor juga cuy. Kayak Dimasukin di bawah kulit. Apa? iya dia dimasukin. Implan. Mungkin sama kayak yang buat Apa sih? tahu ya, Ngomong buat cewek gitu. Hah? Kayak gel gitu mungkin nggak ngerti. Ya gue kan Gel. bukan dokter kulit anjir. kan lu tato. Kemana lah? Ya tato ayo ngomongin tato. Itu kan bukan tato lagi. Jadi sebenarnya batasan tato itu di inking aja ya. Iya dong, inking doang. gitu. Lu gambar pakai tinta di kulit, udah medianya siapa yang kulit. bilang Udah tanduk-tanduk? gitu. Saya kan tidak Nggak. tahu apa-apa. Gua kan tadi tanya kalau misalkan yang cutter kan dia berbentuk motif juga kan, kayak nato, cuman dia nggak ada inknya, nggak ada tintanya. Gue nggak tahu tuh kalau itu namanya apa. Stempel. Pasti ada namanya. Stempel juga tato. Tapi Iya. kan di atas surface gitu kan. Ya kalau stempel kuda Nggak gitu di yang bawah. dipanasin dulu. Cos. Kalau lu mau ya kita coba. Ya, gue Ini mau kan- nyoba nojosnya. Gue tekankan dari sekarang. Ya ke paha lu. Kepala lu sendiri kalau mau. Mm-mm. Lu kan butuh artwork baru, Chris. Ya ada baiknya dicoba sih. Ini saran aja. Coba lu aja dulu. Lu aja. Kalau gua enggak. Kan ngomongin stigma tentang tato ya. Oh iya, itu ya. Oh, iya. Kalau menurut kalian, perspektif kalian tentang orang yang nato temporer Tato temporer. kayak gimana? Apa-apa sih? Kalau gue Kayaknya biasa aja. buat trial nggak apa-apa ya? Kalau kata gue. Bukan buat trial juga nggak apa-apa. Kalau gue ya hak mereka aja gitu. Pengen nggak permanen, pengen difoto gitu kan. Sama aja kayak make up sih kalau gue Make up ngelihatnya ya. Make up kenapa? Kalau gue ya sama aja kayak di make up kalau tato temporer gitu. Nah, kalau gue ngelihatnya si temporer tuh mungkin jadi penting untuk orang yang belum tato, pengen ngelihat dulu di badan dia kayak apa. Jadi ada bayangan, oh gambar ini jadinya seperti ini ya kalau di badan gitu. Kayaknya penting sih kalau kata gue.
jatuhnya jadi penting. Tapi kan kebanyakannya bukan kayak gitu ya. Yang Betul. temporer ya udah, yang lagi liburan aja. Ya ke Bali terus pakai apa tuh namanya? Tintanya dia Ke tuh. Cina. Tinta Cina gitu tuh. Bukan malah. Enggak, Hio ya, apa? Apa sih? Gue dulu pernah kok di Lupa sini deh. dibikin straight edge gitu. Pakai itu cuy, pakai yang rambut itu loh, yang buat rambut. Tanco. Bukan cat rambut apa-apa gitu, gue lupa. Ini cat rambut itu Tanco Itu. mereknya. Itu kali ya, nggak tahu lah. Beda-beda kayaknya macem-macem lah. Karena kan gue ngeliat ya di Instagramnya Hans Sohe. Keren. Dia tuh suka posting-posting gitu, dia di Toto temporary gitu. Anjir, lucu banget sih, cantik banget Gambarnya jadinya. Ya lu lihat sendiri lah, bagus-bagus lah. Keren-keren. Dia Gua tuh pengen- anaknya aneh gitu. Gara-gara lo ngomong Han Sohye tuh gue jadi pengen itu Itu nonton kan main karena Han lagi. Sohye-nya. Betul, karena Hans Sohe-nya. Tapi kan jadinya menarik Coba ya lu orangnya. bayangin. Enggak, bentar. Coba lu bayangin kalau itu Boyen. Boyen siapa tuh, Boyen? Coba lu cek dulu di Google Boyen. Boyen. Nggak, Boyen. emang Boyen kenapa? B-O-Y-N. Chris? B-O-Y-N. Boyen di... Pasti lu langsung gak menarik ininya. Jadi Boyen tuh Temporer gak ya? menarik. Bukan. Tatonya yang gue omongin tuh. Anjing. Gua belum berpendapat, gua mau diem aja, tidak akan berpendapat. Gue bilang, ya kan. Coba itu orangnya si Boyen, manusianya, personalnya itu si Boyen, yang bikin temporary kayak gitu. Pasti lu jadi temporary apa sih? Jadi kayak gitu tuh. Justru kalau gue tuh karena jadi artis-artis Korea yang sekarang tuh kalau posting-posting kan paling dia posting di tempat syutingnya atau posting cantik-cantik gitu. Kalau Han Sohye tuh dia aneh-aneh gitu loh postingannya. Tuh salah satunya dia nato gitu, nato temporer, lucu jadinya, beda sendiri, bunga-bunga gitu. Ya lagi-lagi ada kesimpulan yang akan kalian dapat ya. Dengan podcast ini tuh dari pintar jadi bodoh, dari bodoh jadi bodoh banget ya. Ini apa sih 3 bapak-bapak video callan apa sih? Gak tahu gue juga. Sering lagi ngapain coba sering-sering kayak gini. Jadi gimana ini? Untung nggak Ya pada udah. apa? Nggak kayak ini loh, nggak kayak teman kantor gua. Bentar. Udah tua. Kok ada suara ayam sih tadi? Ayam. Azan. Mungkin dari gua kalau ayam mah pasti Azan. banyak Di gua ayam. lagi azan. Lu merah ayam sekarang? Iyalah. Kagak. Cilegon. Beda. Kotorannya sih miara gua, kalau ayamnya Oh, lu enggak. miara kotoran ayam, terus ada ayamnya jadinya gitu. Kan Iya, jadi ada. Yang lu pelihara tuh kotoran ayamnya. Kotoran ayam dulu atau ayam dulu? Ayam Ayam. kalau itu. ini mah semuanya sepakat ayam. Gue sih masih yakin ini semua sepakat ayam sih. Miara ayam tuh dalam rangka mau Idul Adha ya? Beda, cuy. Oh, beda. Hewannya beda. Mereka mah elang. Itu Indosiar. Skip. Jangan Iya. dilanjut. Jangan nyampe situ aja. Agak bahaya. Langsung ada polisinya. Ninu. Udahlah. Pusing. Udah Bar. bubar. Ya, bar.